Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Rizkiana, NIM C4102117. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan limbah cair pada IPAL RSUD Bung Karno. Yang pertama yaitu pengumpulan limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan dari kamar mandi, wastafel dialirkan menggunakan gaya gravitasi melalui saluran plumbing yang tersedia di seluruh gedung RSPK dan berakhir pada bak kontrol. Pada aliran plumbing dari instalasi gizi dan instalasi laboratorium terdapat grease trap dan bak pengolahan darah sebelum terhubung ke bak kontrol. Air limbah yang terkumpul di bak kontrol lalu dialirkan menuju IPAL menggunakan pompa submersible yang ada. Yang kedua yaitu bak ekualisasi. Air limbah yang dialirkan dari bak kontrol pertama-tama akan masuk ke bak ekualisasi IPAL. Pada bak ekualisasi ini berfungsi sebagai penampung air limbah sebelum menuju unit pengolahan, sehingga air limbah memiliki karakteristik yang homogen dan debit yang stabil. Selain itu, pada bak ekualisasi di RSPK juga terjadi proses prasedimentasi sehingga mengurangi endapan padat yang akan diolah pada tahap selanjutnya. Yang ketiga yaitu kolam anoksik atau buffer. Pengolahan anoksik adalah pengolahan yang kondisinya sudah tidak terdapat oksigen terlarut lagi, sehingga mikroorganisme yang akan mengolah air limbah perlu melepaskan oksigen terikat dalam bentuk senyawa nitrat atau nitrit. Prosesnya lebih dikenal dengan istilah denitrifikasi. Proses pengolahan anoksik di RSPK dibantu dengan satu pompa submersible yang membantu proses pengadukan air limbah. Penambahan mikrobakteri pengurai juga dilakukan pada kolam ini. Pada kolam ini juga terjadi proses pengolahan lumpur aktif. Yang keempat yaitu proses aerasi. Setelah mengalami proses anoksik pada IPAL, air limbah akan dilimpahkan ke kolam aerasi. Pada kolam ini, air limbah mendapatkan sirkulasi udara dari root blower yang nantinya udara ini akan digunakan oleh bakteri aerob untuk bertahan hidup. Bakteri aerob ini akan menggunakan polutan yang belum sempat terurai pada proses anoksik sebelumnya. Sebagian air limbah yang sudah mengalami proses aerasi akan dilanjutkan pada proses selanjutnya, dan sebagian sisanya akan dialirkan kembali menuju kolam anoksik untuk diolah kembali dengan permajaan bakteri. Kemudian proses sedimentasi. Air limbah yang sudah mengalami aerasi akan dilanjutkan dengan proses pengendapan pada kolam sedimentasi. Proses ini bertujuan untuk memisahkan TSS dari air limbah melalui pengendapan secara gravitasi. Lalu proses desinfeksi. Air limbah didesinfeksi pada bak klorinator. Pada bak ini terjadi proses desinfeksi dengan cara pembubuhan kaporit. Selanjutnya yaitu proses filtrasi. Setelah limbah cair mengalami proses desinfeksi, dilanjutkan proses filtrasi untuk penjernihan akhir. RSPK menggunakan 2 buah filter air dengan media resin. Hasil dari filter air ini akan ditampung pada penampungan sementara sebelum dialirkan pada kolam pemantauan akhir. Air olahan hasil filter ini nantinya akan dialirkan ke kolam pemantauan dan sebagian akan digunakan untuk proses backwash filter air. Yang terakhir yaitu kolam pemantauan. Kolam pemantauan adalah kolam terakhir sebelum air olahan limbah dialirkan ke badan air. Pada kolam ini diberi ikan sebagai bioindikator untuk keamanan air limbah. Selain itu, pemantauan kualitas fisik air bersih juga dilakukan dengan mengambil sampel dari kolam pemantauan ini.